Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang tauhid asma, yakni nama Allah berikutnya, yakni Al-Musawwir. Yang lalu Al-Bari, ya, Al-Khaliq, Al-Bari. Ini Al-Musawwir melengkapi tiga nama ini sebagai wujud apa yang diperbuat Allah di alam ini dan menjadi kenyataan di dalam, ya, langsung, ya, penglihatan kita rasakan dan sebagainya. Al-Musawwir ini adalah artinya maha membentuk, ya. Jadi kalau sudah bicara maha membentuk, berarti bentukan Allah itu tidak ada yang bisa mengimbanginya, dan dialah satu-satunya yang bisa membentuk, ya, segala makhluk ini dengan segala macam bentuk yang berbeda, saling melengkapi, ya, menyempurnakan dan sempurna dibuat oleh Allah. Nah, kalau kita lihat, memang kenyataan yang ada, bentuk-bentuk yang diciptakannya itu tidak terhitung jumlahnya. Bahkan dalam satu koloni saja pun kita lihat itu bisa beda-beda, dan siapapun tidak sanggup untuk hal tersebut yang melakukannya. Maka itu Al-Musawwir ini, ya, satu juga kenyataan di mana Allah, ya, memperlihatkan kepada kita keluar biasaan maha kuasanya dia membentuk segala sesuatu itu. Nah, kalau kita lihat, namun sebelumnya kita lihat dulu di dalam Al-Quran, ya, dasar-dasar musawwir itu, ya, seperti di Ali Imran ayat 6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk kamu di rahim ibu kamu, ya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kaifa yasha, bagaimana yang dia mau. Nah, ini kan artinya dia mau bagaimana dia bentuk itu, ya, laki-laki atau perempuan dan seterusnya, ya, itu jelas bahwa menunjukkan Allah itu musawwir. Yang kedua juga bisa dilihat di Al-A'raf ayat 11, ya, itu digambarkan huwallazi khalaqakum tsumma walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kemudian waktu makulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya dia telah menciptakan kamu, kemudian membentuk kamu, kemudian dikatakan, ya, dia mengatakan sujudlah kamu kepada Adam, maka seluruh malaikat itu sujud kecuali iblis, dia tidak termasuk makhluk yang sujud. Di dalam surah Al-Mu'min ayat 64 juga digambarkan huwallazi ja'alakumul arda qirara was samaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat zalikumullahu rabbukum. Ya, digambarkan itu fatabarakallahu, ya, rabbul alamin. Dialah Allah menjadikan bumi itu qarar, tempat tinggal, dan dia menjadikan langit itu binaan, atapnya, dan kemudian dia membentuk kamu sebaik-baik bentukan, dan dia beri rezeki kepada kamu, ya, rezeki yang baik.
maka dialah Tuhan kamu itu maha suci Allah, ya Tuhan sekalian alam. Ini ayat ini jelas kepada kita bahwa apa yang diungkapkan oleh Allah ini di dalam Al-Quran menunjukkan musawwirnya itu ya sangat kuat dan sangat besar. Kalau kita lihat ya seperti saya gambarkan tadi, Al-Khaliq ya, dia maha mengukur apa yang diciptakannya. Al-Bari, dia mengadakan ya, dia adakan yang diciptakannya itu. Kemudian baru Al-Musawwir, dia bentuk dengan berbagai macam bentuk. Makanya digambarkan ini melengkapi dia tiga nama ini pada wujud yang nampak di alam ini. Imam Al-Ghazali mengilustrasikan ya pada sisi kemanusiaan yang kalau kita banding, karena kita mengukur zat yang maha tidak terbatas ini kepada yang terbatas, baru kita tahu nanti ya kebesaran Allah dari sisi musawwirnya itu. Digambarkan Imam Ghazali ya, jika ada satu bangunan itu mau dibangun, apa yang diperlukan mengukurnya itu, menggambarkan itu. Itulah perlunya arsitek. Dia akan gambar ukuran rumah dan benda-benda yang diadakan untuk apa. Ya, untuk alat-alat bangunan rumah itu ya, bahan-bahan bangunan. Maka arsitek menggambar itu tadi. Itulah kalau digambarkan ya dengan ukuran-ukuran yang ada itu. Ya, digambarkan rumah, selesai digambar ya bahannya sudah ada, disiapkan. Nah, tinggal yang membangunnya. Apakah arsitek itu bisa membangunnya? Tidak, maka dibutuhkan pekerja. Bekerjalah ya, dia dibikin apanya ya, dicor pondasinya dan terus ya sampai akhirnya siap rumah itu. Selesai siap dengan buruh kasar tadi, apa yang diperlukan lagi? Finishingnya, memperhalusnya. Ini kan perlu ahli. Orang-orang yang ahli perlu memfinishing rumah itu sehingga jadilah dia rumah yang indah. Nah, ini manusia. Kalau Allah, dia tidak seperti itu. Dia saja yang mengukur ciptaan tadi, kemudian dia mengadakan semua bahannya itu tanpa ada contoh yang kita bilang terjadi dan tercipta, dan kemudian baru dia yang membentuknya. Jadi Allah sekaligus dalam dirinya itu melakukan seperti hal tersebut. Kalau kita jelas arsitek itu kan belajar aja dia ukur sekian batunya. Coba suruh dia bangun. Ya. Kalau nggak bengkok dia tuh kan, ya, nggak akan bisa dia membangun tuh, apalagi sendirian. Nah, dia perlu orang lain. Nah, selesai itu memfinishingnya bagaimana? Dia juga tidak punya kemampuan ke arah itu. Yang finishing ini juga tidak mampu menggambar rumah, apalagi mengerjakannya. Dia hanya tinggal memolesnya saja. Nah, kalau tukang bangunan pekerja itu suruhlah menggambarkannya itu secara rinci untuk menghitungnya dan benda-bendanya disiapkan, juga nggak punya kemampuan. Nah, Allah semua ada pada dirinya. Itulah kalau kita lihat ya Al-Musawwir itu. Kalau contohnya di alam ini kan jelas apa yang diciptakannya, apa manusia saja pun dalam wujud seperti ini udah bermacam-macam kan. Ada yang warna hitam kulitnya, ada yang warna merah, ada warna kuning, ada yang dibikinnya tinggi, ada yang dibikinnya pendek, ada yang sedang. Nah, ini kan menunjukkan kepada kita betapa Allah itu musawwirnya itu ya dalam satu wujud saja pun ya dia lengkapi. Artinya apa? Ya, ada hal-hal yang ketika kita lihat ternyata tidak lepas dari hal seperti itu. Apalagi kalau seperti hewan, ya semut saja itu pun kalau kita lihat yang nampak misalnya semut hitam, ada semut merah, ada rang-rang lebih besar, ada yang kecil lagi halus semut itu. Ya, semut yang hampir-hampir kadang tak nampak kita tuh coba. Belum lagi tumo itu kan yang di karpet itu. Jadi tidak ada yang sama dia bikin bentuk makhluk yang dia ciptakan itu. Ya, mungkin secara jenis, secara koloni, mungkin kalau kita bilang secara spesies, ya saya tidak tahu ya. Kalau bahasa biologinya ada ordo, ada spesies, ya. Itu istilahnya kan ada lagi bagian-bagiannya itu kan, ada bangsanya itu. Nah, itu saja pun cobalah. Ya, maka itu kalau kita lihat ya para peneliti itu ya melihat berbagai macam yang ada di alam ini nggak akan pernah habis dia.
Wajar kalau di akhir surah, ya sebelum akhir itu surah Kahfi itu kan, ya kalaulah ya ditulis ilmu Allah, kalimat Allah ini dibikin ranting-ranting menjadi penanya dan kemudian dijadikan laut tintanya, habis pun kering air laut itu, kata Allah, itu ilmu Allah dalam bentuk musawwir yang diwujudkannya, yaitu gak akan berakhir dan belum habis. Kita saja mengarungi laut belum jelas, kita bilang ya seperti di laut lagi kalau bicara ikan, ya. Kemudian bagaimana lagi di dalamnya itu dia mengadakan unsur yang ada pada transportasinya itu kan di dalam perut. Makanya Ibnu Muqaffa pernah ya timbul takaburnya ketika dia memberikan tausiah di Masjid Basrah itu, dia cerita kemana-mana luar biasa pidatonya itu ya, ceramahnya itu orang terkesima. Ketika itu dia timbul takaburnya. Selesai itu dia menantang, ya siapa yang mau bertanya silahkan tanya. Apa yang ada di balik bumi dan di lipatan langit saya bisa menjawabnya. Timbul takabur dia kan. Nah, maka satu nanya, Tuan saya boleh nanya Tuan itu. Silahkan, apa yang Anda tanya? Kira-kira usus semut letaknya di mana katanya itu. Itu diam dia. 20 menit dia diam berkeringat dia. Terus ya istighfar ya, maaf ya. Ya, saya tadi memang timbul takabur saya menantang ya Anda semua untuk menanya apa yang ada di bumi dan di balik langit. Betulnya saya juga banyak tidak yang saya ketahui. Nah, kalau kita lihat kan coba jujur aja di depan mata kita ini, kalau kita mau, kita ini kadang-kadang cuma lewat aja, kadang nggak peduli sama alam ini. Padahal Rasul sambil menangis itu kan ketika turun surah Ali Imran ayat 190-91 itu kan, ya kalau menambah iman janganlah Allah itu dikaji. Coba kajilah apa yang Allah ciptakan, itu akan menambah iman kamu, mendekatkan kamu, menyadarkan kamu ke arah itu, ya. Karena ditanya sahabat itu Rasul sampai menangis begitu terisak-isak seperti ada suatu hal yang seakan-akan musibah, bukan, kata Rasulullah. Ya Allah ya menurunkan firman-Nya, dibaca oleh Rasulullah, inna fi khalqis samawati wal ardh, itu alladzi kan ada dikatakan tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, ya dengan bertafakur tentang apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi itu saja pun sudah seperti ini kita bilang lah, ya. Kita selami laut, lihat ikan, apalagi kalau kita di pasar ikan itu berbagai macam jenis, mau yang kecil, mau yang besar, yang halus pun ada, beda bentuknya itu. Kita lihat di pasar buah, pisang saja pun kita lihat kalau ada di pasar pisang itu ada yang pisang Banten, Barangan, Raja Seri, pisang nangka, pisang Ambon, coba subhanallah. Kalau jujur aja ditanya manusia, siapa yang bisa bikin begitu? Itu kan menunjukkan musawwirnya Allah tuh luar biasa, ya. Kagum kita, ya. Makanya jelas keesaan Allah pada musawwir ini tak terbantahkan, dia itu tak terbantahkan. Kalau kita jelas masih terbatas, ya, jauh dari keterbatasan dan kelemahan kita ini. Itulah perlunya ketika Asmaul Husna itu dibaca, memberikan satu rasa kepada kita, ya. Kita juga Allah bikin sebagai ya majas dari musawwir itu sendiri, bisa kita membuat berbagai macam hal, kita bentuk ya jadi kerja bagi kita, menghasilkan. Sebenarnya kita bersyukur sama Allah, dia kasih ilham kepada kita nilai musawwir itu, ya dalam bentuk ya kita itu punya imajinasi, pemikiran. Makanya orang seperti tukang kursi itu, lihatlah kan, dia bikin kursi saja berapa bentuk, ada yang mau Jepara, yang biasa, ada yang bentuk kecil, bentuk besar. Dan itu kan adalah wujud bagaimana Allah memberikan sedikit kecil dari nilai musawwir itu kepada kita, dan itu menghasilkan. Kalau sama Allah nggak ada perlunya itu. Yang jelas itulah keluar biasaan dia bagi kita itu menjadi satu nilai bagaimana memakmurkan dunia ini, memberikan satu bentuk-bentuk yang baik dalam kehidupan kita. Kita memerlukan sifat itu, dan Allah kasih itu, ya tidak tahu kita seberapa kecilnya, tapi sudah menghiasi dunia ini dengan berbagai macam jenisnya. Sama seperti kita membuat pesawat dari mulai capung, ya Boeing sekian, sampai akhirnya yang sekarang ini sudah mau diwujudkan lagi, ya konstruksinya itu yang dari kaca dan sebagainya. Nah ini kan menunjukkan apa? Begitulah Allah, ya seperti saya gambarkan dahulu, menciptakan dunia ini langsung pertama melalui kudrat iradatnya, yang kedua dia beri ilham kepada manusia untuk membuat
dibuat ya apa yang ada ini dalam mengisi, kita bilang menghiasi, meramaikan, bahkan untuk menjadi kemaslahatan, kebaikan kehidupan kita sebagai manusia. Demikian, wallahu alam.